Para pemirsa, Pak Haji akan menjelaskan tentang survei kondisi jalan metode IKP, yaitu part yang kedua dengan judul prosedur survei. Para pemirsa, metode survei menggunakan IKP ini adalah suatu metode bina marga yang mengadopsi dari PCI. Oleh karena itu, secara konten sebenarnya sama, tetapi sudah dibuat narasi dengan bahasa Indonesia oleh Bina Marga dan diterbitkan pada tahun 2016. Jadi agak mirip-mirip para pemirsa, cuman diterjemahkan, terus kemudian cara menjelaskan mungkin ada penjelasan-penjelasan yang lebih rinci menurut versi Indonesia. Ya, baik, para pemirsa, apa yang perlu dicatat saat survei? Jadi ini topiknya tentang prosedur survei, jadi langkah-langkahnya seperti apa. Tentu pertama kali yang perlu kita ketahui adalah apa yang perlu dicatat saat survei. Para pemirsa, untuk menentukan IKP ruas, maka data kerusakan yang harus dicatat pada saat survei, tiap unit sampel mencakup ada jenis kerusakan, kemudian tingkat keparahan, dan kuantitas. Nah, inilah para pemirsa yang perlu dicatat. Kemudian tentunya sebagai acuan di dalam IKP sudah ada penjelasan di bab tentang butir 9, kemudian dan bab 10 tentang jenis-jenis kerusakan, di mana untuk butir 9 ini adalah untuk kerusakan perkerasan lentur atau beton aspal, kemudian yang bab 10 itu adalah untuk perkerasan kaku menggunakan semen. Nah, untuk tiap jenis kerusakan, pada butir 9 berarti pada perkerasan lentur, diuraikan pula deskripsi kerusakan, kemudian klasifikasi tingkat keparahan dan batasannya, serta cara mengukur kuantitasnya. Nah, ini yang diukur. Namun pada bab 10, yaitu tentang perkerasan kaku, selain yang di atas tadi, deskripsi, tingkat keparahan maupun cara mengukur, maka perlu diuraikan juga tentang hal yang terpenting, yaitu cara menghitung jumlah panel. Karena memang untuk perkerasan kaku itu agak lebih spesifik dibandingkan dengan perkerasan lentur, yaitu adanya panel, bagaimana membuat unit sampel itu dalam bentuk panel. Oleh karena itu perlu diuraikan pula cara menghitung jumlah panel tadi ya. Oke, baik para pemirsa. Selanjutnya, apa yang perlu dicatat saat survei? Nah, kemudian setelah tadi disampaikan tentang apa yang perlu dicatat, selanjutnya adalah kita membahas tentang kerusakan khusus yang didasarkan pada tingkat kenyamanan. Jadi, para pemirsa, memang di dalam metode IKP atau PCI tentunya. Jadi, kalau Pak Haji menyampaikan IKP, sebenarnya sama juga menjelaskan tentang PCI ya. Jadi, untuk kerusakan khusus yang sebagaimana yang pernah kita sampaikan di materinya sebelumnya, jadi kerusakan khusus itu didasarkan pada tingkat kenyamanan itu. Nah, apa yang diukur kerusakan khususnya, kemudian yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan tingkat kenyamanan. Walaupun tingkat kenyamanan ini sebenarnya adalah kualitatif, jadi tidak diukur secara numerik, tetapi kualitatif. Tapi ini merupakan parameter utama, makanya dinyatakan sebagai kerusakan khusus yang menentukan sebagai untuk tingkat kenyamanan. Nah, untuk beberapa jenis kerusakan, yaitu jembul, keriting, persilangan dengan rel kereta api, sungkur, dan pemuaian, ini adalah untuk perkerasan beton, ya. Jadi ini kerusakan khusus yang akibat beton. Kemudian untuk yang perkerasan kaku, itu adalah blow up atau ledakan. Kemudian persilangan dengan rel kereta api, maka ini untuk kerusakan kaku, ya. Oleh karena itu di sini tingkat keparahan yang diuraikan pada tadi bagian atas ini dan butir 9 maupun butir 10 tentunya kaitannya dengan
perkerasan lentur dan perkerasan kaku didasarkan pada tingkat kenyamanan yang dipengaruhi oleh kerusakan-kerusakan tersebut. Jadi para pemirsa, bisa dikatakan bahwa tingkat kenyamanan ini untuk perkerasan lentur itu yang dilihat adalah aspek jenis kerusakan jembul, keriting, persilangan kereta api, sungkur, dan pemuaian. Kemudian untuk yang perkerasan kaku yang dilihat adalah blow up, ledakan, dan persilangan rel kereta api. Kalau kita lihat di sini sama-sama persilangan kereta api itu di perkerasan lentur juga sebagai parameter untuk tingkat kenyamanan. Kemudian yang perkerasan kaku juga sama, persilangan rel kereta api juga sebagai parameter kenyamanan. Artinya apa? Bahwa persilangan kereta api itu sangat berpengaruh terhadap kinerja perkerasan. Walaupun sebenarnya saya kurang setuju kalau rel kereta api itu dianggap sebagai kerusakan, karena memang begitulah adanya. Jadi bukan rusak sebenarnya. Ya memang karena ada crossing sehingga perlu ada semacam konstruksi yang memang secara kereta api juga aman, kemudian secara jalan raya juga aman. Sehingga kalau saya mengatakan sebenarnya bukan kerusakan, tapi itu adalah fakta kenyataan bahwa adanya persilangan kereta api. Nah, sehingga walaupun memang diakui bahwa itu bagian dari ukuran tingkat kenyamanan. Oke, baik para pemirsa. Saya akan lanjutkan lagi untuk yang materi berikutnya tentang akurasi pengukuran. Nah, berbicara tentang metode survei atau prosedur survei, maka tentu tidak bisa dilepaskan dengan apa yang dimaksud dengan akurasi pengukuran. Nah, berdasarkan acuan-acuan di buku pedoman tadi dinyatakan bahwa petugas survei harus mengidentifikasi jenis-jenis, tingkat keparahan, dan menghitung kuantitas. Tadi sudah disampaikan di depan. Nah, lalu bagaimana sebenarnya akurasinya? Hasil pengukuran memanjang dinilai akurat apabila hasil beberapa kali pengukuran mempunyai nilai yang tidak berbeda lebih dari 10%. Artinya apa? Errornya itu deviasinya tidak boleh lebih dari 10%. Nah, kemudian ini untuk yang pengukuran memanjang. Bagaimana kalau itu pengukuran luas, yaitu panjang dikalikan lebar, dinilai akurat apabila hasil beberapa kali pengukuran mempunyai nilai yang tidak berbeda dari 20%. Artinya ini adalah batas toleransinya. Para pemirsa, kenapa ada toleransi? Karena memang objek kerusakan itu tidak fix ya, tidak tapi samar-samar sebenarnya. Jadi misalnya terutama retak misalnya. Retaknya itu mau sampai ujung betul-betul sampai tipis tidak kelihatan atau hanya yang kelihatan saja. Nah, begitu. Kemudian cara menjalan retaknya itu juga kadang acak ya. Sehingga tidak terlalu fix bisa dinyatakan mana lebar dan mana panjangnya seberapa. Tetapi di sini sudah diberikan arahan bahwa bagaimana akurasi memanjang itu tidak berbeda toleransinya 10%, kemudian kalau luas itu kurang lebih 20%. Nah, inilah para pemirsa, sehingga dinyatakan keparahan kerusakan yang ditentukan berdasarkan kenyamanan dipandang merupakan hasil penilaian yang subjektif. Ya tadi ya kaitannya dengan pengukuran tadi memang subjektif memang ya, karena enak dan tidak itu ya sangat relatif, kecuali kalau sudah diukur dengan pasti numerik itu memang baru bisa. Oke, sekarang prosedur survei unit sampel perkerasan lentur. Ya, nanti ada prosedur survei untuk lentur dan prosedur survei untuk yang perkerasan kaku. Nah, bagaimana penjelasannya? Setelah lokasi unit sampel dibubui tanda, jadi seperti yang sebelumnya ketika menentukan unit sampel itu harus dikasih tanda karena akan digunakan untuk verifikasi, untuk ngecek ulang, untuk kemudian mengetahui tentang timeline lini masa dari waktu ke waktu. Nah, itu nanti itu memang akan jadi referensi ya. Selanjutnya dilakukan survei kondisi tiap unit sampel termasuk unit khusus. Jadi termasuk unit khusus. Artinya apa? Bahwa survei ini untuk dilakukan setiap unit sampel. Nah, tetapi para pemirsa perlu digarisbawahi, unit sampel ini ada yang metode populasi,
Unit sampel itu kan hanya kotak-kotaknya. Nah, sekarang mau disurvei semuanya atau hanya sampling. Kalau sampling berarti harus memenuhi tingkat kepercayaan 95%. Nah, itu sudah dijelaskan Pak Haji sebelumnya. Silakan dilihat di tayangan video sebelumnya. Selanjutnya, informasi tentang unit sampel dan hasil survei dicatat pada formulir yang sudah disiapkan, yaitu pada formulir A. Nanti akan kita tampilkan ya, formulir A untuk perkerasan lentur seperti apa. Nah, bagaimana langkah-langkahnya, para pemirsa? Jadi, langkah-langkah survei ini untuk yang perkerasan lentur atau beton aspal, maka yang pertama adalah dibuat sketsa dulu. Ya, jadi sebelum survei sudah disiapkan kertasnya, dibuat sketsa, garis-garisnya seperti apa. Kemudian selanjutnya catat nama dan nomor ruas, tentunya sampai detail seksi, kemudian nomor unit tiap sampel dan segala macamnya. Kemudian baru melakukan catat ukuran unit sampel hasil pengukuran dengan meteran roda. Ya boleh meteran roda atau meteran yang Pak Tukang itu juga boleh. Mana yang enaknya silakan. Yang penting bisa digunakan untuk mengukur. Tetapi alangkah lebih bagusnya memang menggunakan meteran roda karena itu di jalan sehingga bisa dicek dengan mudah di lapangan, pengukurannya juga lebih bagus. Tapi para pemirsa pernah Pak Haji membuat metode survei menggunakan meteran juga, meteran yang garis itu pada dasarnya juga masih memungkinkan. Nah, kemudian langkah berikutnya sambil berjalan kaki. Nah, ini para pemirsa, jalan kaki berarti tidak boleh naik mobil ya, di trotoar atau di bahu jalan atau di jalur lantas kalau itu memungkinkan. Tapi pada dasarnya pokoknya carilah yang aman begitu. Lakukan identifikasi jenis dan tingkat keparahan kerusakan perkerasan. Jadi ini inti surveinya sebenarnya di sini para pemirsa. Identifikasi jenis dan tingkat keparahan kerusakan dengan berjalan kaki ya, yang dijumpai ya sepanjang seksi itu seperti apa. Nah, tentunya itu perlu dilakukan penaksiran atau pengukuran penghitungan kuantitas setiap jenis kerusakan menurut tingkat keparahannya, di mana tingkat keparahannya ini dibagi menjadi 3 bagian, 3 tingkatan, yaitu tingkat keparahan rendah R, tingkat keparahan sedang S, kemudian tingkat keparahan tinggi adalah T. Nah, oke, selanjutnya para pemirsa, langkah survei perkerasan lentur. Ini masih lanjutan lagi yang tadi, yaitu setelah itu catat hasil identifikasi jenis dan tingkat keparahan kerusakan serta hasil penaksiran atau pengukuran menghitung kuantitas kerusakan pada formulir yang ditunjukkan nanti di lampiran A tersebut ya. Oke, kemudian setelah itu terus ulangi ya untuk unit sampel yang lain sampai dalam satu seksi itu selesai. Itu baru bagaimana mengidentifikasi di lapangan. Nah, oleh karena itu para pemirsa, jadi tadi kalau kita lihat memang tingkat keparahan rendah, sedang, dan tinggi itu sebaiknya sudah diidentifikasi di lapangan. Oleh karena itu para pemirsa, belajar dulu sebelum survei. Formulir surveinya seperti apa, cara ngisinya bagaimana, termasuk mengidentifikasi high, low, dan medium itu seperti apa. Oleh karena itu pernah Pak Haji melakukan ada tim survei, itu bawa buku pedomannya, ringkasan buku pedoman. Jadi yang khusus untuk menentukan rendah, sedang, tinggi itu ada buku kecil, kemudian kalau itu agak ragu-ragu, kurang paham, bisa dibuka di lapangan. Itu ya para pemirsa ya. Oke, bagaimana contoh formulir surveinya? Ini adalah untuk perkerasan lentur atau beton aspal. Jadi para pemirsa, ada suatu isian yang sudah disiapkan di sini, formulir surveinya, kemudian dibuat sketsa di sini seperti apa, kemudian nomor ruas, lokasi, seksi, dan segala macam, jumlah unit sampel, jumlah unit khususnya bagaimana, kemudian nomor ruas, unit sampel, dan segala macamnya di sini. Nah, kemudian di formulir survei, ini sudah ada identifikasi jenis kerusakan, biar tidak bingung lah ini. Jadi high, low, medium memang tidak ditampilkan di sini, tapi jenis kerusakan 1 sampai 19 itu sudah ditampilkan di sini para pemirsa. Jadi ada retak buaya, kemudian kegemukan, kemudian retak blok, kemudian jembul, kemudian keriting, depresi, retak tepi, retak refleksi,
kemudian penurunan bau, retak memanjang, tambalan, pengausan, lubang, persilangan rel kereta api, alur, sungkur, retak selip, pemuaian, dan terakhir adalah pelapukan atau pelepasan butir. Ini ada 19 ini para pemirsa untuk jenis kerusakan yang perkerasan lentur ya. Cuma para pemirsa, saya catatan sebenarnya kalau di deskripsi yang di bab-bab tadi 9 titik sekian 9 titik sekian itu sampai 20 sebenarnya, sampai ke weathering. Weathering itu semacam pelepasan material, tapi nggak tahu di sini kok nggak ada, hanya 19 ini. Ya ini kurang konsisten ini formulir survei ini. Nanti sebaiknya ditambahkan para pemirsa, ini yang bentuk yang nomor 20 itu adalah yang weathering ya. Oke, ini kemudian diisi jenis dan keparahannya seperti apa, kerusakan, kemudian ada kuantitasnya seperti apa, diisi, kemudian total, kalau ini menurut saya diisi setelah pulang saja. Jadi untuk di lapangan cukup mana yang bisa diisi saja ya. Total, keparahan, kerapatannya, density-nya seperti apa, kemudian nilai pengurangan, deduct value-nya seperti apa, ini menyusul saja menurut saya. Jadi yang penting di lapangan sudah terisi aman, nanti tinggal diolah namanya reduksi dan kompilasi data ya. Selanjutnya, bagaimana prosedur survei unit sampel untuk yang perkerasan kaku? Jadi untuk yang perkerasan kaku sebenarnya pada dasarnya sama ya. Di langkah-langkahnya sama ya, hanya saja yang membedakan itu di formulirnya. Ya tentu karena memang jumlah atau jenis kerusakan untuk perkerasan kaku itu tidak sama persis dengan perkerasan lentur ya. Nanti bisa kita lihat bagaimana jenis-jenisnya. Walaupun sama-sama 19, tetapi berbeda item-itemnya. Itu nanti ada di dalam lampiran B. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Secara langkah di awal sama, yaitu melakukan pengamatan, kemudian membuat sketsa lokasinya dan panel-panel tentunya, karena ini perkerasan kaku, kemudian dicatat nomor ruas, kemudian nomor seksi, jumlah nomor unit, segala macamnya ini diidentifikasi semuanya, kemudian baru dilakukan pengamatan di sini, yaitu pengamatan semua jenis kerusakan unit sampel. Jadi, lagi-lagi saya sampaikan, pengamatan ini apakah mau yang metode populasi semua disurvei, atau yang bentuk yang kedua adalah metode sampling, yaitu hanya sebagian-sebagian tetapi harus memenuhi tingkat kepercayaan 90%. Bagaimana cara menghitung 95% tingkat kepercayaan sudah pernah dijelaskan Pak Haji di sesi berikutnya, sesi yang sebelumnya. Oke, setelah itu tentunya baru kita bubuhkan jenis dan keparahannya seperti apa, ada di formulir itu yang setiap dijumpai, kemudian diidentifikasi tingkat keparahan itu seperti apa, yaitu ada tingkat keparahan rendah R, kemudian sedang S, dan tinggi itu T. Ya. Selanjutnya, para pemirsa, langkah berikutnya adalah melakukan merangkum tentang jenis kerusakannya apa, kemudian tingkat keparahannya bagaimana, kemudian jumlah panel pada unit sampel yang mengandung kerusakan. Nah, setelah itu diulangi terus untuk semua unit sampel sampai habis dalam satu seksi itu. Ya, oke. Bagaimana tampilan di lampiran B untuk survei perkerasan kaku? Ada di sini para pemirsa. Jadi ini adalah contoh survei untuk perkerasan kaku. Diisi ya di sini. Kemudian identifikasi ruas ini ya, kotak yang atas ini. Kemudian jenis-jenis kerusakan ada di sini para pemirsa, ada 1 sampai 19 jenis kerusakan, yaitu ini adalah blow up atau buckling, kemudian retak sudut, kemudian pemisahan pemisahan pelat, kemudian retak keawetan, kemudian penanggaan, kemudian penyumbat sambungan, lajur atau kerusakan lajur atau bau, kemudian retak garis, kemudian tambalan besar, tambalan kecil, kemudian pengausan, poput itu lepas ya, lepas agregat, kemudian pemompaan, punch out, lubang ya, cekungan kecil itu punch out, kemudian persilangan rel, kemudian scaling, retak sudut,
gompal sudut, kemudian gompal sambungan. Nah, kemudian para pemirsa, sketsanya di sini. Jadi untuk perkerasan kaku menggunakan sketsa yang ada di sini. Jadi sketsa titik-titik ini untuk menunjukkan ini tentang ini lajurnya, ini arah ke arah longitudinal jalannya ya. Oke. Nah, kemudian jenis kerusakan seperti apa, kemudian keparahan, severity-nya bagaimana, kemudian jumlah panel, kemudian kerapatan, kemudian nilai pengurangannya atau deduct value ya. Oke, para pemirsa, ini formulir survei untuk perkerasan kaku. Sekilas memang ada perbedaan, terutama di formulir-formulir ini, kolom-kolom ini, dan cara melakukan sketsa. Ya. Oke, selanjutnya ini Pak Aji pernah melakukan survei di salah satu ruas, ini di kawasan ke arah Bojonegoro, karena memang di sana banyak jalan rusak ya. Ini para pemirsa, jalan-jalan yang rusak ini diukur. Nah ini Pak Aji menggunakan untuk mengetahui kedalamannya, sebaiknya menggunakan suatu batang yang kaku untuk bisa melihat tentang bagaimana sebenarnya levelingnya, kalau itu datarnya seperti apa, kemudian menggunakan garisan. Karena ini memang mau digunakan untuk tampilan expose, maka penggarisnya oleh Pak Aji dibuat strip-strip, ada warna-warna, jadi warna kuning, warna merah. Jadi setiap 1 cm itu di blok ada warna kuning, kemudian tidak kuning selang-seling itu, kemudian setiap satu warna, ini ada warna merah ini setebal sebesar 20 cm. Jadi 20 cm ya, dari merah ke merah, sehingga dari sini kita bisa kelihatan. Kemudian di sini, di batang ini juga dikasih tanda oleh Pak Aji. Ini ada merah-merah ini panjangnya setengah meter. Sehingga kalau kita pengen tahu bagaimana panjangnya ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 2 meter, setengah meteran kan. Nah, ini enak para pemirsa kalau menggunakan ini. Jangan lupa kalau kita survei itu pakai rompi, kemudian pakai helm proyek ya, begitu, sehingga memang di lapangan itu bisa lebih safety, karena memang kita di jalan itu kan banyak pengguna jalan dan kadang tingkat perhatian pengemudi juga berbeda-beda. Kalau kita bisa menggunakan rompi survei itu akan lebih bagus, kemudian menggunakan helm survei, kalau pakai kacamata hitam lebih bagus, karena biar silo itu bisa lebih ditanggulangi ya. Inilah contoh-contoh untuk melakukan survei. Ini kalau terjadi ambles, kemudian ini perbedaan ada suatu di mana suatu lajur yang di sini itu tetap eksis sesuai dengan elevasinya, kemudian lajur yang di sebelah di sini itu terjadi penurunan di sini ya, bahkan di balik ini ada lubang. Nah ini diukur ya, seperti apa levelingnya, kemudian ketemu seperti ini. Kemudian di bagian tengah juga terjadi bukan retak saja ini silnya terbuka ini ya. Kalau di istilah kerusakan ini antar sambungan terbuka. Ini adalah jenis kerusakan kalau itu untuk di mana pada bahu itu tidak rata antara jalur lalu lintas dengan yang di bahu jalannya. Ini ada perbedaan elevasinya, nanti bisa kelihatan ya. Oke, ini contoh survei yang berikutnya. Kalau itu retak-retak bagaimana? Retak dengan kombinasi ambles ini para pemirsa. Inilah namanya di jalan banyak kerusakannya, itu bisa kombinasi satu objek itu ada amblesnya, kemudian ada retaknya. Ya, nanti memang Pak Aji akan membicarakan tentang fenomena retak. Penting itu para pemirsa. Jadi ternyata retak itu memang awal dari segala kerusakan. Kalau saya katakan begitu. Makanya retak itu hanya indikasi awal. Nanti berikutnya mau lubang, mau ambles, mau apa itu bisa saja. Oke. Baik, berikutnya ini adalah lubang untuk kecil, jadi seperti ini, punch out ya namanya, seperti ini ya, tetap menggunakan ada leveling, batang yang kaku, kemudian ada penggarisnya. Kemudian ini ada depresi ya, kemudian turunan, kita ukur di sini ya. Kemudian bentuk kerusakan yang berikutnya adalah seperti ini bahkan ini di bagian tulangannya sudah sampai kelihatan ini ya, ini ibaratnya orang luka parah itu tulangnya sampai kelihatan ini ya, ini sangat mengganggu ini ya terhadap
kenyamanan pengemudi. Ini diukur bagaimana dimensinya. Tentunya untuk gambar ini memang tidak langsung berorientasi saya jelaskan tentang bagaimana pengukuran nanti di sesi yang lain, tapi Pak Aji lebih memaparkan tentang bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk cara survei dan cara pengukurannya seperti apa, alat-alat yang dipakai seperti apa. Nah ini seperti ini ya, kalau ini retak memanjang, longitudinal seperti ini ya. Nah, ini juga kombinasi, ada longitudinal, kemudian yang melintang ini adalah letak yang transversal. Ini seperti ini ya. Nah, ini juga terjadi penurunan atau lebar retaknya juga bisa diukur. Nah, ini juga para pemirsa bisa dilihat tentang ini bagaimana cara mengukur. Jadi bermacam-macam cara, kalau bisa satu objek itu fotonya bisa lebih dari satu. Contohnya di sini para pemirsa. Sebenarnya ini dan ini kan sama objeknya itu. Boleh dibilang sama ya. Kalau ini itu dari sisi jalan, kalau ini difoto dari as jalan, sehingga penampakannya berbeda. Jadi kalau kita identifikasi enak, nanti bisa tahu tentang bagaimana bentuknya. Oke, baiklah para pemirsa, itulah kiranya yang bisa dijelaskan oleh Pak Aji tentang bagaimana prosedur survei itu seperti apa. Nah, ini memang masih banyak hal yang perlu diketahui, bukan hanya sekedar prosedur survei, tetapi bagaimana cara mengukur setiap jenis kerusakan nanti akan dijelaskan oleh Pak Aji pada sesi-sesi berikutnya. Baik para pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.